Hai Besti, para penikmat film tapi maunya diceritain aja. Mimin doakan semoga kabar kalian selalu baik-baik terus. Pada episode kali ini kita akan bahas alur cerita film India dari King of Bollywood yaitu Shah Rukh Khan. Strategi Shah Rukh Khan menjadi teroris dengan misi mengungkapkan kejahatan pemerintah India dan balas dendam kepada mafia senjata yang telah menghabisi ayahnya. Film ini berjudul Jawan, rilis tahun 2023. Baiklah Besti, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas alur cerita film Jawan di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Dari kejauhan negara Cina, tepatnya di sebuah pedesaan, ada bocil kecil bernama Juya menemukan seorang pria yang berdarah-darah dan mengambang di air. Lalu kakek Juya merawat dan mengobati lukanya secara tradisional. Pria ini bernama Rator. Beberapa bulan kemudian terjadi pembantaian di desa ini yang dilakukan oleh tentara Cina yang kejam. Semua orang dihabisi dan ditembaki. Kakek Juya berdoa kepada dewanya agar desa diselamatkan dan terjadi mujizat di desanya. Tuhan mendengar doanya dan bangkitlah Rator. Di mana saat itu ibu Juya hampir dihabisi tentara, namun Rator langsung menikam si tentara itu. Kemudian Rator menghajar semua tentara kejam itu tanpa ampun dan sampai habis. Semua penduduk desa tersungkur menyembah Rator karena mereka menganggap Rator adalah kiriman Tuhan entah dari mana berasal. Namun Rator menanyakan kepada penduduk desa siapa dirinya. Ternyata Rator lupa ingatan semenjak ia ditemukan terluka. Juya berjanji kepada Rator kalau ia sudah besar nanti akan mencari tahu siapa sebenarnya jati dirinya. 30 tahun kemudian, misi dimulai di sebuah kereta api, di mana ada seorang kakek tua yang terlihat diperban wajahnya seperti habis kecelakaan. Saat itu jalan darat macet total, ada seorang putri konglomerat bernama Alia naik mobil Rolls Royce menuju kampusnya. Karena hari ini Alia ujian dan enggak mau terlambat, ia pun memutuskan untuk naik jalur kereta api. Saat itu Alia enggak memiliki uang yang cukup untuk membayar tiket kereta apinya. Dari belakang seorang ibu bernama Laksmi, ia membantunya membayar tiket itu. Mereka pun masuk ke dalam kereta api. Kemudian masuklah si kakek tua dan ia tidur nyantai saja di dalam kereta api itu. Tiba-tiba pesawat berhenti dan pesawat itu telah dibajak oleh 6 orang gadis imut-imut namun berbahaya. Kamera CCTV juga sudah ada dalam kendali si pembajak ini. Tiba-tiba salah satu penumpang itu menyerang si pembajak dan si penumpang ini adalah seorang polisi. Lalu bangkitlah si kakek tua tadi dan ia langsung menghajar si polisi dan mengikatnya dengan perban. Ternyata pria tua ini adalah Rator. Rator memberi peringatan kepada penumpang agar jangan ada yang sok jadi pahlawan, jika tidak nasibnya akan sama seperti si polisi ini. Kemudian Rator dan gadis anak buahnya menghubungi pihak pemerintah dan mereka menunjukkan CCTV dari belakang Rator, di mana Rator menembak seorang wanita berjilbab sampai habis. Rator meminta seorang polisi yang handal untuk bernegosiasi dengannya. Kasus ini ditangani Narmada. Kemudian Rator meminta Narmada untuk membawakan Menteri Pertanian dalam waktu 5 menit. Waktunya pun dihitung dengan satu lagi nehi-nehi cappuccino. Jika satu lagu ini habis dan Menteri Pertanian tidak datang, maka satu persatu penumpang akan dihabisi. इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 Lalu datanglah Menteri Pertanian. Jika jawaban Menteri Pertanian benar, maka penumpang berjumlah 376 orang akan selamat. Lalu Rator menanyakan angka 10281. Menteri ini mengira bahwa Rator menginginkan uang, namun bukan itu maksud Rator. Lalu Rator menanyakan Menteri, bagaimana dengan nasib 10.281 orang petani yang menghabisi nyawanya sendiri di bawah kepemimpinanmu? Lalu Menteri ini meminta kesempatan
kesempatan sekali lagi untuknya. Rator menanyakan si menteri jika ada yang meminjam uang ke bank untuk membeli Mercedes dan traktor, manakah pinjaman bunganya yang lebih besar? Dengan mudah si menteri menjawab tentu saja Mercedes. Namun Rator mengatakan kenyataan yang terjadi di negara ini 13% bunga untuk traktor dan 8% bunga Mercedes. Si menteri pun terkaget mendengar kedoknya ketahuan. बिजनेसमैन का फोन आपको आएगा 8%। ये हाल है हमारे यहाँ। Lalu Ratur meminta si menteri ini segera mengirimkan uang sebesar 40.000 kor 97 lak 13.566 rupiah. Waduh, kalau ke rupiah ini berarti triliunan mungkin ya guys. Namun karena si menteri ini tidak memiliki uang sebanyak itu, ia pun menelpon Kale untuk membayar uang itu. Kale adalah seorang pengusaha kaya raya, namun ia melakukan bisnisnya dengan kejam dan akibat pabriknya yang ia bangun membuat pencemaran udara, air dan merusak lingkungan. Namun pemerintah mengizinkan pabriknya berdiri karena pemerintah mendapatkan uang masuk dari Kale. Karena Kale tahu yaitu putrinya Aliyah ada dalam kereta bajakan itu, Kale pun mentransfer sejumlah uang yang diminta Rator. Di dalam kereta api itu, Aliyah menyumpai Rator dan keenam gadis pembajak yang telah memanfaatkannya memeras ayahnya. Datanglah Kalki, salah satu gadis si pembajak. Rator menceritakan mengapa mereka melakukan pembajakan ini. Rator berkata, lihat, ayahmu dengan begitu mudah langsung mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 40.000 kor. Sementara para petani sangat susah dan bunganya yang sangat tinggi ketika mereka meminjam hanya 40.000 rupiah ke bank. Scene kembali ke beberapa tahun lalu, kisah Kalki. Kalki saat itu mau sekolah dan Kalki meminta ayahnya membayar cicilan traktor yang mereka beli. Saat Kalki mau bersekolah, datanglah petugas bank menagih hutang ayah Kalki. Ayah Kalki memohon diberi waktu untuk melunasi hutangnya, namun si petugas bank malah menghiraukan ayah Kalki dan akan mensita traktor mereka. Si petugas bank juga mempermalukan ayahnya di depan umum dan membuka celana ayah Kalki. Si petugas bank pergi dan membawa traktor mereka. Kemudian ayahnya ini mengantarkan Kalki naik bus menuju sekolah. Setelah Kalki pergi sekolah, ayahnya mengingat berita di koran bahwa setiap petani yang menggantungkan dirinya sendiri akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 40.000 rupiah. Ketika Kalki kembali, ia melihat ayahnya telah menghabisi nyawanya sendiri. Saat pemakaman ayah Kalki dan keadaan mereka masih berduka, petugas bank datang meminta ibu Kalki membayar sisa bunga hutang traktor yang dipinjam ayahnya, sementara harga traktor 40.000 rupiah tadi sudah dibayar oleh pemerintah atas kematian ayah Kalki. Ibu Kalki memohon bunga hutang mereka untuk dilunasi karena suaminya ini sudah tiada. Namun si petugas enggak mau tahu. Tiba-tiba datanglah Kalki. Ia langsung menghajar si petugas dengan cangkul. Rasain tuh enggak beradab sih. Kalki pun dipenjara karena memukul si petugas bank. Aliyah yang mendengar kisah Kalki, ia pun turut berduka. Lalu Rator meminta Aliyah menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa ia adalah Vikram Rator. Kemudian Rator meminta para penumpang untuk tepuk tangan padanya karena telah membuka kejahatan pemerintah dan penguasa. Namun tidak ada satupun yang tepuk tangan karena misi Rator telah memakan satu korban jiwa. Lalu wanita berjilbab yang tertembak tadi, ia pun kembali bangkit dan hanyalah pura-pura mati saja. Semua orang pun langsung bertepuk tangan untuk Rator. Rator mengembalikan perjalanan penumpang kepada kaptennya dan semua penumpang akan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Sementara Narmada telah menyiapkan anak buahnya untuk menangkap Rator dengan gengnya. Ketika kereta api tiba, turunlah semua penumpang menggunakan perban di wajahnya dan Narmada bersama anak buahnya tidak bisa mengidentifikasi siapa si pembajak.
Uang 40.000 kori yang ditransfer Kale tadi, semua itu dikirimkan Rator ke 7 juta petani di India dan melunasi setiap petani yang berhutang. Para petani pun sangat bahagia karena hutang mereka semuanya lunas dan petani yang ingin menghabisi nyawanya tidak jadi karena ia mendengar hutangnya telah dibayar. Semua menganggap Rator adalah Robin Hood, namun media tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Robin Hood itu. सब Diperlihatkan Rator membuka topengnya dan ternyata ia bukanlah Rator asli, melainkan Azad. Keenam gadis pembajak tadi ternyata mereka adalah salah satu anggota tahanan narapidana wanita. Di tahanan narapidana wanita, secara publik PBB memberikan penghargaan kepada kepala sipir karena telah mengubah tahanan wanita ini menjadi lebih baik. Kepala sipir itu adalah Azad. Azad menyampaikan pidatonya bahwa selama ia bertugas 12 tahun di penjara ini, ia menganggap orang yang masuk penjara bukan untuk dihukum, melainkan masuk penjara untuk diberi kesempatan berubah. Para tahanan telah membuat kaki palsu untuk anak-anak yang tidak bisa berjalan. Para tahanan juga telah membuat 1 juta lak seragam anak sekolah pemerintah. Para tahanan juga membuat stasiun radio mini. Dan selama 8 tahun terakhir setiap narapidana yang dikeluarkan dari penjara tidak pernah lagi kembali melakukan kriminal. Azad pun mempersembahkan keberhasilan dan terima kasihnya kepada para tahanan wanita ini. Good to go, girls? Suatu hari ibu angkat Azad yaitu Kaveri menjodohkannya dengan seorang wanita dan ini adalah perjodohan kelima Azad dalam setahun ini. Namun dalam perjodohan ini Azad malah melihat gadis kecil di depannya. Gadis ini adalah anak dari wanita yang akan dijodohkan dengan Azad. Ibu si gadis ternyata tidak bisa datang karena berhalangan. Nama gadis kecil ini Suni. Suni mengatakan kepada Azad bahwa ia tidak mencari suami ibunya, melainkan ia mencari seorang papa. Suni juga menginginkan seorang papa karena Suni sangat lemah di bagian matematika dan ia selalu dipukul gurunya. Suni menginginkan seorang papa untuk memukul guru matematikanya itu. Mendengar perkataan Suni, Azad pun mulai tertarik dengan Suni. Setelah mereka panjang lebar ngobrol, ternyata Suni sangat menyukai Azad karena menurut Suni Azad bisa menjaga ibunya di mana Azad bisa melakukan push up dengan 2 jari. Of course. जब मैं पापा के हाथ टाइटली पकड़ सकूंगी Keesokan hari Suni meminta Azad datang ke sekolahnya untuk menemui gurunya pada hari Sabtu tepatnya jam 2 siang. Suni pun sangat senang karena Azad mau datang menemui gurunya sebagai papa Suni. Tiba-tiba Suni memanggil ibunya dan ternyata ibunya adalah Narmada. Azad pun terkejut melihat Narmada. Lalu ia langsung menghormat Narmada karena pangkat Narmada lebih tinggi dari Azad. मम्मा ये Narmada dan Azad mengobrol bareng. Narmada menceritakan bahwa sewaktu itu ia mengambil magister, ia hamil. Namun pacarnya ini tidak menginginkan anak dan ia meminta Narmada menggugurkannya. Namun Narmada lebih memilih Suni untuk ia besarkan. Setiap laki-laki yang jalan dengan Narmada harus sesuai dengan persetujuan Suni. Jika Suni tidak menyukainya, maka hubungan Narmada berhenti. Namun jika Suni menyukai pria itu dan mempercayainya, maka Narmada bisa melanjutkan hubungannya. Lalu Narmada mengatakan bahwa Azad harus menjaga kepercayaan putrinya karena Narmada melihat Suni sangat percaya pada Azad. Tiba-tiba datanglah Suni memanggil papa pada Azad. ये सब पापा डैडी सूजी की आंखों में तुम्हारे लिए देखा। Suni menanyakan kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu menyukai Azad?" Dan Narmada menjawab, "Ya, aku suka." Lalu Suni menanyakan Azad, "Papa, apakah kamu menyukai ibuku?" Dan Azad langsung memeluk Suni. Lalu Suni meminta mereka untuk menikah. Karena Narmada dan Azad jatuh cinta, mereka pun bertunangan. Misi selanjutnya Azad dan timnya yaitu menghabisi Menteri Kesehatan India. Saat itu Menteri Kesehatan memberi pidatonya bahwa ia menjamin rumah sakit pemerintah di seluruh India semuanya sudah berstandar internasional, peralatannya juga lengkap dan ruang operasi juga berstandar internasional. Namun kenyataannya si menteri ini berbohong dan ia memuji dirinya setinggi langit.
Di sisi lain, Kalki yang menjadi penembak jitu, ia sudah bersiap untuk menghabisi si menteri. Lalu si menteri ini menantang dirinya, sekalipun ada yang menembaknya saat ini juga, ia nggak perlu ke rumah sakit swasta, melainkan ke rumah sakit pemerintah terdekat karena rumah sakit pemerintah sudah berstandar internasional. Tiba-tiba si menteri tertembak. Ambulans pun datang dan terjadilah ledakan. Ternyata menteri ini masuk ke dalam mobil Ajat yang menyamar menjadi Rator. Kemudian menteri dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit umum pemerintah. Asisten si menteri ini pun meminta agar jangan dibawa menteri ke dalam rumah sakit ini karena ia harus segera dioperasi di rumah sakit yang bagus. Namun para gadis ini tetap memasukkan menteri ke dalam rumah sakit pemerintah supaya masyarakat tahu kebohongan menteri kesehatan. Kemudian diadakanlah secara live dari rumah sakit pemerintah operasi si menteri dengan alat yang tidak lengkap dan tidak berstandar di rumah sakit dan juga dokter yang tidak kompeten. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan menteri tadi. Lalu datanglah Ajat meminta Narmada membawa mantan kepala rumah sakit pemerintah yaitu George untuk mengakui kesalahannya di TV bahwa ialah yang seharusnya bertanggung jawab atas nyawa 67 anak yang meninggal. Jika ia tidak mau mengakuinya, maka Menteri Kesehatan akan dihabisi. Lalu George mengakui kejahatannya di depan media bahwa ialah dibalik kematian anak-anak beberapa tahun yang lalu. Scene kembali ke masa lalu. Dr. Eram menangani pasien anak-anak yang mengalami keracunan akibat pencemaran udara dan pencemaran air dari pabrik yang dekat dengan tempat tinggal penduduk. Pabrik ini adalah milik Kale. Sementara di rumah sakit pemerintah, perlengkapannya tidak lengkap. सास बिल्कुल ठीक. Padahal semua anak-anak yang keracunan itu memerlukan oksigen. Karena silinder oksigen yang kurang, lalu Dr. Eram menelpon kepala rumah sakit yang saat itu dijabat oleh George meminta segera disediakan oksigen jika tidak nyawa anak-anak akan hilang. Namun George tidak menuruti permintaan Eram karena untuk memberikan peralatan diperlukan administrasi dulu. Kemudian George mengatakan kepada Eram bahwa tangani saja anak-anak itu dan nanti akan diurus administrasi penambahan alat ke dalam rumah sakit. Eram memperingatkan George akan melaporkannya kepada Menteri Kesehatan karena telah mempersulit peralatan rumah sakit. Namun George mengatakan bahwa Menteri Kesehatan adalah temannya dan mereka hanya akan memberikan peralatan jika aku tanda tangani. Setelah itu Menteri akan memotong banyak anggaran masuk ke dalam kantongnya. Mendengar hal itu, Eram pun menelpon dokter dan perawat lain dari rumah sakit yang lain untuk membantunya memompa oksigen secara manual agar anak-anak bisa hidup. Saat itu Emma menjumpai pengusaha tabung oksigen dan ia bersujud memohon agar ia diizinkan membawa silinder oksigen itu ke rumah sakit. Ketika oksigen itu sampai di rumah sakit, ternyata Eram sudah terlambat. Semua anak-anak yang terkena racun sudah tiada. Keesokan hari Eram ditangkap. Dia dinyatakan menggunakan narkoboy. Akibatnya ia lalai saat mengatasi pasien dan memakan korban jiwa. Eram pun dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah melenyapkan banyak nyawa anak-anak dan izin medisnya ditangguhkan selama 2 tahun. Dan inilah asal-usul Eram berada di narapidana wanita dan menjadi tim Azad untuk membongkar kejahatan para pemerintah. उन सब बच्चों के मौत का डॉक्टर ईरम जो है ना, ये ईरम Lalu Ajat meminta pemerintah menyediakan fasilitas rumah sakit dengan standar dan semua peralatannya harus lengkap dalam waktu 5 jam. Demi nyawa si menteri, hanya dalam 5 jam semua fasilitas rumah sakit di India selesai diperlengkapi, sementara pemerintah melakukan hal ini membutuhkan waktu 10 tahun. Ketika anak buah Ajat ingin pergi, tiba-tiba datanglah Narmada bersama anak buahnya menyerang ke-6 gadis remaja ini. Terjadilah pertarungan sengit.
Kemudian terjadilah ledakan, artinya waktunya untuk Ajat dan timnya pergi. Pertarungan antara Ajat dan Narmada pun terjadi. Ajat yang memakai topeng, ia berusaha menghalau pisau Narmada tanpa menyakiti Narmada. Lalu melompatlah Ajat ke dalam helikopternya itu dan Narmada juga ikut melompat. Narmada menarik topeng Ajat yang saat itu tertinggal ada bulu matanya di topeng itu. Di dalam topeng itu, Narmada menemukan beberapa DNA orang-orang yang berbeda usia, artinya itu bukan rambut asli Rator. Kemudian Narmada meminta tim forensik terbaik untuk menggambar Rator dari usia muda 25, 35, 45, dan 55 tahun. Sebelum Narmada kembali pulang, karena ia harus menikah besok, ia memperingatkan Irani untuk tetap menghubunginya jika ada keadaan yang genting. Scene diperlihatkan acara pernikahan Ajat dan Narmada. Tim forensik telah mendapatkan gambar Rator dari usia yang berbeda. Ternyata mereka menemukan bahwa pelaku yang mengaku Rator itu adalah Ajat. Irani menelpon Narmada untuk memberitahu siapa sebenarnya Ajat, calon suami Narmada. Namun Suni melarang ibunya ini mengangkat telepon di saat acara pernikahan. Hingga Ajat dan Narmada sah menikah. Di malam harinya Ajat ingin berterus terang kepada Narmada siapa dirinya sebenarnya. Tiba-tiba keenam gadis pembajak anak didik Ajat menelponnya dan Ajat tidak jadi menyampaikan tentang kebenaran dirinya. Saat Ajat sedang bertelpon, Narmada mengaktifkan HP-nya dan ia melihat pesan dari anak buahnya bahwa Rator itu adalah Ajat. Narmada yang terkaget mengetahui itu, ia langsung mengambil senjatanya dan mengatakan Ajat telah menipunya dengan memanfaatkan anaknya. Karena Narmada tidak percaya dengan Ajat, ia pun menembak Ajat. Saat itu telepon Ajat belum mati dan keenam gadis ini mendengar suara tembakan itu. Lalu mereka melacak posisi Ajat. Kemudian datanglah tembakan beruntun dari luar menyerang Ajat dan Narmada. Kini Ajat dan Narmada ada dalam tahanan manis, yaitu adiknya Kale. Gangster ini pun sangat marah karena ia mengira bahwa Narmada ikut juga bekerja sama dengan Ajat. Di mana Ajat menjadi Rator meminta tebusan uang dan Narmada memerintah Kale untuk memberikan tebusan itu. Kemudian Manis menghajar Ajat, lalu Manis menembak Narmada. Sementara itu anak buah Ajat sudah siap dengan penembak jitunya untuk menembak Manis. Saat Manis ingin menembak Narmada lagi, tiba-tiba ada seseorang menghajarnya dengan palu. Ternyata Vikram Rator asli datang menyelamatkan Ajat. Rator menghajar semua anak buah Kale dengan palunya. Ia memukul mereka sampai bertubi-tubi dan tanpa ampun hingga semua anak buah Kale tumbang. Lalu Rator membawa Ajat pergi. Di sisi lain, Kale sedang rapat di Rusia dengan para investor. Kale mengatakan bahwa jika investor mau bergabung dengan Kale, investor akan mendapatkan banyak untung, di mana tenaga kerja India yang murah, sumber alam juga yang banyak, dan pemerintah akan mengizinkan karena membuka 1 juta lapangan pekerjaan. Salah satu investor menanyakan Kale bagaimana dengan polusi yang dihasilkan pabrik, apakah pemerintah akan mengizinkannya. Kale berjanji akan membuat bisnis mereka berjalan dengan baik dengan cara membuat pemilihan yang akan datang 2 minggu lagi dimenangkan oleh tim Kale, di mana Kale membayar suara rakyat dan jika 50% suara dimenangkan oleh timnya Kale, maka Kale akan bisa mengatur pemerintah dengan sesuka hati menjalankan bisnisnya. Kale sudah menginvestasikan 20% untuk pabriknya dan ia membutuhkan 80% dana lagi. Lalu seorang mafia pengusaha menginvestasikan 80% yang dibutuhkan oleh Kale dengan syarat Kale harus menepati semua janjinya, jika tidak maka Kale akan habis di tangan si mafia ini. It's mafia money. If you mess with them. Kale kembali ke India dan ia melihat adiknya yaitu si Manis sudah tidak bernyawa lagi. Kale berjanji akan membalaskan kematian adiknya ini.
Narmada mengatakan kepada anak buahnya bahwa ia melihat Ajat dibantu oleh 6 gadis. Narmada mengenali salah satunya, yaitu Dr. Eram. Narmada pun tahu bahwa ke-6 anak buah Ajat ada di dalam tahanan wanita. हेलेना अनएथिकल आजाद इसी जेल का जेलर Kemudian Narmada menjumpai putrinya dan meminta putrinya ini tidak boleh mempercayai siapapun dan tidak boleh keluar kecuali dibawa oleh Irani. Lalu Narmada memiliki rencana berpura-pura dijebloskan ke dalam penjara sebagai istri Ajat yang telah mengkhianati polisi. Dengan begitu ke-6 gadis anak buah Ajat akan simpati kepadanya dan akan memberitahu di mana keberadaan Ajat saat ini. Kemudian Narmada memukul wajahnya supaya ia terlihat baru selesai dihajar. Narmada pun dilemparkan ke dalam penjara. Narmada langsung menyalahkan Ajat karena Ajat telah membuat hidupnya di penjara, padahal sebelumnya Narmada adalah polisi yang jujur. Narmada pun mengatakan bahwa Ajat adalah penipu dan ia adalah seorang kriminal yang telah menghancurkan karirnya. पुलिस ऑफिसर थी आज उसी की वजह Lalu anak buah Ajat memberitahu Narmada sebelum ia mengenal siapa Ajat, ia harus mengenal Vikram Rathore dahulu. Scene kembali 30 tahun yang lewat kisah Vikram Rathore. Vikram Rathore adalah seorang kapten tentara rahasia India. Ia memiliki istri bernama Aishwarya. Saat itu Vikram mendapat panggilan dari bosnya untuk melakukan misi di perbatasan India. Di mana sebelumnya teroris menangkap 40 supir truk kewarganegaraan India. Lalu tentara India mengirim satu tim dengan jumlah 32 anggota tentara. Dalam pertempuran itu 26 tentara gugur dan 6 orang lagi mereka disandra sampai saat ini. Kemudian Vikram Rathore sebagai kapten timnya mereka diutus untuk melakukan misi penyelamatan 40 orang India dan 6 orang tentara India yang disandra teroris. Misi pun dimulai. Terjadilah peperangan tentara dengan para musuhnya. Saat terjadi tembak-menembak, tiba-tiba semua senjata tim Rathore macet. Mereka pun berusaha melawan musuhnya dengan tangan dan pisau, sementara para musuhnya menyerang mereka dengan senjata tank. Kemudian salah satu anak buah Rathore mencium tato lambang tim mereka dan ia berlari menuju tank senjata itu. Si musuh pun menembakinya. Di tengah nafas si tentara yang sudah mau habis, ia melemparkan 2 peledak kepada si musuh dan tank senjata itu pun musnah. Akhirnya tim Rathore berhasil memenangkan peperangan itu dan mereka berhasil membawa pulang 40 rakyat India dan 6 tentara, namun 1 tentara anak buah Rathore gugur dalam misi ini. Tim Rathore diberikan penghargaan atas misi yang berhasil mereka lakukan. Rathore juga naik pangkat. Dalam pidatonya Rathore langsung meminta dengan hormat agar dilakukan penelitian khusus kepada pemasok senjata India. Akibat senjata yang rusak, telah gugur pahlawan sebanyak 27 dalam misi ini. Bukan pahlawan yang lemah, melainkan ada permainan dalam pemasokan senjata. इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाए अभी यही हुआ था क्योंकि इन्हें Kemudian Kale selaku pengusaha pemasok senjata ke dalam tentara, ia pun diwawancarai. Kale mengatakan bahwa senjatanya berfungsi dengan baik dan senjatanya itu digunakan secara manual dalam bahasa asing. Lalu Rathore menunjukkan senjata pasokan Kale. Ia mengikuti instruksi cara menggunakan senjata ini sesuai dengan yang tertulis dan arahan Kale. Ketika Rathore hendak menarik pelatuknya ke arah percobaan, ia malah langsung menarik pelatuknya ke arah Kale. Namun senjatanya itu tidak berfungsi. Hal inilah yang dialami tentara India ketika melawan musuhnya dan banyak pahlawan gugur di medan tempur. Kale merasa dipermalukan Rathore di depan banyak orang dengan menarik pelatuk ke arahnya. Lalu Kale meminta membuat kesepakatan akan bertanggung jawab membayar semua ganti rugi dan menarik senjatanya yang bermasalah. Namun Rathore tidak menyetujui kesepakatan itu karena kesalahan manusia banyak pahlawan yang telah gugur dan kasus akan tetap dilanjutkan ke hukum. कंपनी को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। Di malam harinya saat Rathore pulang kerja, ia menemui istrinya. Tiba-tiba si Bingo ditembak oleh seseorang.
Lalu Rator mengecek keluar dan tiba-tiba lehernya disuntik. Saat Rator menghajar gangster ini, ternyata Kale telah mencekik Aishwarya dan melemparkannya. Lalu Kale membawa Rator pergi. Sementara Aishwarya ditangani polisi yang sudah disuap oleh Kale. Polisi ini mengatakan kepada Aishwarya bahwa suami Rator telah menjual rahasia militer negara dengan bukti uang tunai, telepon satelit, dan berkas dokumen lainnya. Polisi ini meminta Aishwarya menandatangani surat bahwa suaminya telah menipu negara dan Aishwarya tidak tahu apa-apa. Dengan begitu Aishwarya akan bebas. Lalu Aishwarya menerima pulpen dari si polisi ini dan tiba-tiba Aishwarya juga menembak kedua polisi. Aishwarya pun ditahan dalam penjara dengan kasus telah menghabisi 3 nyawa polisi. Kemudian datanglah Kale ke dalam penjara dan ia memberitahu Aishwarya bahwa Kale adalah pemasok senjata nomor 4 terbesar di dunia. Jika ada ingin merusak kerajaanku, maka aku akan menghabisinya. Lalu Kale mengatakan ke Aishwarya bahwa suaminya telah tiada. Diperlihatkan Rator ada di dalam pesawat yang sudah dihajar oleh Kale. Lalu Kale menembak Rator 3 kali, namun Rator masih hidup dan tegak berdiri. Kemudian Kale pun mendorong Rator dan ia jatuh ke pulau. Lalu Kale memberitahu Aishwarya bahwa ia akan dieksekusi gantung diri. Ketika eksekusi mau dilakukan, tiba-tiba Aishwarya jatuh pingsan. Ternyata Aishwarya pingsan karena saat ini ia hamil. Eksekusi pun ditunda sesuai peraturan India sampai anaknya berusia 5 tahun. Child turns 5. Aishwarya. In that case, we can't proceed with the hanging. Aishwarya dimasukkan ke dalam tahanan khusus wanita. Di dalam penjara ini ada seorang sipir bernama Kaveri. Semua orang sangat sayang kepada Aishwarya karena mereka tahu siapa suami Aishwarya. Kaveri juga sangat baik kepada Aishwarya. Ia menyediakan susu ibu hamil untuknya. Lahirlah anak Aishwarya yang bernama Ajat. Ia tumbuh besar di dalam penjara. Semua orang di dalam penjara itu mengasihi Ajat. Ajat tumbuh kuat seperti ayahnya, yaitu Rator. Waktu berjalan usia Ajat sudah 5 tahun. Sebelum dieksekusi, Aishwarya menasihati anaknya dengan berkata, Ajat, kamu tidak memiliki ayah lagi di dunia ini, namun kekuatan dan keberaniannya akan selalu ada bersamamu. Berjanjilah pada ibu, jika sudah besar nanti, kamu harus buktikan bahwa ayahmu bukan pengkhianat, tetapi dia adalah seorang patriotisme. Ajat, semua wanita di dalam penjara ini adalah ibumu juga, seperti ibu yang dituduh bersalah namun tidak bersalah. Kalau kamu sudah besar nanti, bantulah mereka agar hidupnya lebih baik lagi. Jika waktunya sudah tiba, Kaveri yaitu sipir napi, ini akan menceritakan semua kisah ibu dan ayah kepadamu Ajat. Berjanjilah pada ibu. Lalu keduanya pun berpelukan. औरतों की मदद करनी है इनकी जिंदगी. Tibalah waktunya eksekusi. Aishwarya dihukum gantung diri. Kini Ajat hidup sebatang kara. Ajat pun pingsan melihat ibunya sudah tiada. Ajat diadopsi oleh sipir Kaveri dan ia juga menyekolahkannya. Setelah besar Ajat menjadi sipir dan ia membantu semua napi di dalam penjara ini dan memperlakukan napi sebagai ibu dan saudara perempuannya. Mendengar cerita itu, Narmada telah salah sangka tentang Ajat. इसी जेल में जहां वो अपने माँ के साथ रहा था. Diperlihatkan Ajat telah sadarkan diri dan ia dirawat oleh polisi di awal film tadi yang bernama Juya. Ketika Juya melihat pembajakan yang ada di dalam kereta, ia pun mencari tahu tentang Rator. Juya adalah anak kecil yang pertama sekali menemukan Rator 30 tahun yang lewat di permukaan pulau. Sejak saat itu Juya mencari tahu tim Rator yang sama-sama memiliki simbol tato di tangannya. 4 dari ke-6 anggotanya masih hidup. Lalu Juya menemui satu persatu ke-4 orang ini dan ia membawa mereka bertemu dengan Rator. Sesuai dengan janji
Juya akan mencari siapa asal-usul Rator penyelamat desa mereka sewaktu Juya masih kecil. ये मेरा वादा है आपसे. Lalu Ajat memeluk ayahnya, namun respon Rator merasa tidak ada feeling karena saat ini Rator masih lupa ingatan. फीलिंग नहीं है, you know. Scene berganti ke 6 gadis anak buah Ajat dan Narmada dibawa menghadap Irani. Ternyata Irani berkhianat dan ia bekerja dengan Kale juga. Dialah yang memberitahu manis hasil forensik wajah Ajat. Lalu Irani membawa putri Narmada sebagai sandranya. Ternyata Ajat melihat dari CCTV rahasia di penjara itu. इंटरोगेशन रूम दिखाओ. Yes, sir. Lalu Rator bersama timnya mengejar Suji, sementara Ajat menyelamatkan Narmada dan anak buahnya. Anak buah Rator menjatuhkan besi tajam di jalanan itu dan ban mobil yang menyandra Suji pun kempes. Lalu Rator bersama timnya menyerang para gangster ini. Di sisi lain Ajat juga bertarung melawan Irani dan anak buahnya. Perlihatkan Rator berhasil menyelamatkan Suji. Sementara di dalam penjara itu, Irani telah membawa anggotanya mengelilingi Ajat. Karena penjara ini adalah milik wanita yang dipimpin oleh Ajat, ia pun membuka secara otomatis semua sel tahanan. Para tahanan wanita ini pun menghajat semua polisi bersenjata itu. Kemudian Ajat menjumpai Laksmi yang ternyata sudah sekarat terkena tembakan. Eram yang merupakan seorang dokter, ia mencoba mengambil peluru dari dalam perut Laksmi. Namun Laksmi tak sadarkan diri. Rator mencoba listrik pompa jantung namun tidak berhasil. Laksmi mengingat di memorinya bagaimana penduduk desanya dekat pabrik Kale banyak yang meninggal karena keracunan udara dari pabrik itu. Laksmi pun tiada. Karena Laksmi sudah tiada, Narmada pun ikut tim gadis pembaca ini menggantikan posisi Laksmi. Mereka melanjutkan misinya untuk menghabisi Kale. Misi mereka selanjutnya adalah merebut uang di dalam truk yang akan Kale gunakan untuk menyuap rakyat sebelum pemilihan kepala negara India agar pemenangnya sesuai dengan kepala negara yang Kale inginkan. Kemudian Ajat bersama 4 anak buahnya menaiki setiap truk yang berisi uang. Sementara Rator melawan para penjaga keamanan uang itu bersama timnya. Rator membakar mobil anak buah Kale. Dari jauh semakin banyak ternyata berdatangan anak buah Kale. Rator pun memerintahkan Ajat untuk pergi menyelesaikan misinya. Dan anak buah Kale yang banyak itu akan dihadapi Rator bersama timnya. Diperlihatkan Rator bersama timnya telah disandra oleh Kale. Kale menanyakan ke Rator, "Siapa aku Rator? Aku yang sudah menembakmu 5 kali." Namun Rator tidak mengenal Kale. नाटक मत कर राठौर कैसे लाइव आया Di sisi lain diperlihatkan Ajat yang berperan sebagai Rator. Ia menyiarkan secara live di TV dan meminta navigator terbaik untuk berbicara dengan Ajat. Navigator ini ditangani oleh Kalnaya. Lalu Nayak memerintahkan 100 polisi bersenjata ke dalam penjara untuk menangkap Rator. Ketika para polisi ini masuk ke dalam tahanan, ternyata 6.000 wanita bersenjata ini keluar mengelilingi para polisi. 100 polisi ini pun tak berkutik dan tak mampu menangkap Rator. Rator mengatakan kepada Nayak bahwa penjara ini adalah milik 6.000 wanita dan ia mengetahui setiap sudut dalam penjara. Rator meminta Nayak dan timnya agar jangan macam-macam karena jika mereka lewat 6 inci saja dari jalur jalan maka akan terjadi ledakan. Nayak mengira bahwa itu hanyalah menakuti mereka saja, lalu Nayak pun mencoba melemparkan batu ke pinggir jalan itu dan terjadilah pada akhirnya Nayak pun mau mendengarkan Rator karena Rator berbicara dengan benar.
Rator meminta tanda tangan kepala negara India untuk menyegel 50 pabrik yang telah merusak lingkungan dan memakan korban jiwa. Rator mengancam jika kepala negara menolaknya, maka mesin pemungutan suara yang saat ini ada pada Rator akan dihancurkan dan pemilihan 2 minggu ke depan akan gagal. Lalu kepala negara rapat dengan anggotanya. Salah satu anggota kepala negara mengatakan bahwa mereka lebih baik menandatangani permintaan Rator karena yang diminta si pembajak adalah hal yang benar untuk menyegel pabrik yang mencemarkan lingkungan dan memakan korban jiwa. Seharusnya para pemerintahlah yang menyegel itu dari sebelumnya. Permintaan si pembajak benar, hanya saja cara mereka yang salah. Kepala negara ini pun heran, biasanya si pembajak meminta sesuatu hal yang mustahil, baru kali ini ada si pembajak meminta hal yang benar untuk dilakukan. Kepala negara ini pun menandatangani surat itu. Semua pabrik yang mencemarkan udara, air dan lingkungan ditutup. फैक्ट्री पर आज ताला लग गया है। Lalu Rator berterus terang dan jujur kepada media siapa dirinya sebenarnya. Secara live Rator pun membuka topengnya di depan semua orang bahwa selama ini dia adalah Azad. Azad meminta satu permintaan lagi kepada seluruh rakyat India, yaitu dalam pemilihan kepala negara yang akan datang 2 minggu lagi, supaya rakyat benar-benar melakukan hak pilihnya pada pemimpin yang bekerja untuk rakyat, pemimpin yang mau membebaskan rakyat dari kemiskinan, peduli kepada pendidikan, peduli kepada kesehatan rakyat, membangun perekonomian rakyat dan mensejahterakan rakyat. Pemimpin itu adalah orang yang mau melayani selama masa jabatannya untuk rakyat. Lalu Azad memperingatkan rakyat agar jangan mau memilih pemimpin yang membeli hak suara karena jika ia memimpin maka dia bekerja untuk mengambil untung dan memeras rakyat. कि तो आजादी किसको मिलेगी? आप अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? Kemudian Azad menempati janjinya, ia mengirimkan mesin pemungutan suara dalam waktu 10 menit kepada pemerintah. Sementara para tahanan wanita yang memegang senjata tadi, mereka mengembalikan senjata itu dan mereka kembali masuk ke dalam sel tahanan. Lalu datanglah Kale membawa Rator yang sudah terikat. Kemudian semua tim Azad dan tim Rator dimasukkan ke dalam tahanan. Kale pun menghajar Azad dan menanyakan di mana uangnya itu. Namun Azad tidak menjawabnya, lalu Kale menghajar Rator supaya Azad merasakan kesakitannya melihat ayahnya dipukuli. Rator hanya diam saja dan sepertinya dia lagi gak mood main pukul-pukulannya besti. Lalu Kale ingin menunjukkan kepada Azad bagaimana ia menghajar dan menembak ayahnya itu. Kale mengambil senjatanya dan ia menarik pelatuknya ke arah Rator, namun senjatanya itu tidak berfungsi. Kale memperbaiki senjatanya lagi dan menarik pelatuknya, namun senjatanya itu macet. Mendengar suara senjata Kale yang macet, Rator jadi mengingat masa lalunya sewaktu dia berperang, namun senjatanya macet. Rator mengingat istrinya dan ia juga mengingat Kale yang telah menghajarnya di masa lalu. Tiba-tiba Rator menahan rantai besi di tangan Kale. Ia menunjukkan tembakan yang pernah Kale lakukan kepadanya. Lalu Rator mengatakan, "Putraku," kepada Azad. Kemudian berdatanganlah anak buah Kale menyerang Rator dan Azad. Mereka pun menghajar anak buah Kale bertubi-tubi hingga semuanya habis. Lalu Azad mengamankan mesin penghitung suara itu agar bisa berjalan dengan baik dikirim kepada pemerintah. Rator berhadapan sendiri dengan Kale. Rator menghajar Kale bertubi-tubi. Dari belakang datanglah Bahubai, si berbadan besar, menghajar Rator. Kemudian datanglah Azad, ia menghajar Bahubai. Rator dan Azad bekerja sama menghabisi Bahubai sampai ia tumbang. Kemudian mereka membawa Kale ke eksekusi gantung diri di dalam tahanan ini persis seperti yang dialami oleh ibunya Azad. Lalu Azad melakukan seperti yang dikatakan Kale dahulu kepada ibunya sebelum digantung. Kemudian gadis-gadis tim Azad menarik gerbongnya dan Kale habis.
Di negara lain Ajat tinggal bersama tim keenam gadisnya. Di situ juga ada putrinya dan istri Ajat serta ayah Ajat. Lalu datanglah Nayak yang ternyata ialah yang membantu Ajat untuk melakukan misinya mulai dari pembajakan di kereta api sampai misi selesai. Lalu Nayak memberikan misi selanjutnya kepada Ajat, yaitu Bank Swiss. Sementara uang yang sebelumnya diambil oleh Ajat bersama timnya dari Kale, uang itu dibagikan kepada penduduk yang tinggal dekat dengan pabrik Kale. Kemudian Rator bersama keluarganya merayakan kemenangannya dengan joget-joget. Dan film pun berakhir. Film yang keren banget dari Legend Shahrukh ya Besti. Film ini sebenarnya mengangkat kisah-kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari film ini banyak nilai positif yang bisa kita ambil. Mimin rangkum menjadi 3 poin. Pertama, lakukan pekerjaan yang benar, halal, dan bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, jadilah patriotisme kepada bangsa kita. Yang ketiga, pilihlah presiden yang benar, jujur, dan akan sungguh-sungguh melayani rakyatnya sesuai dengan pemikiranmu, kata hatimu, bukan sesuai dengan uang yang menyokok suaramu. Baiklah Besti, sekian alur cerita film Jawan 2023. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silakan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.